warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah berada di pertengahan bulan Rajab, menunjukkan sekitar 45 hari lagi lebih kurang kita akan masuk dalam bulan suci Ramadan. Nabi memberikan motivasi kepada kita, man fariha bidukhuli ramadana harramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa yang bersukacita dengan datangnya bulan Ramadan, niscaya Allah haramkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Maka mudah-mudahan dalam rangka sukacita tersebut kita mengikuti kajian, kita mendalami pengetahuan tentang ibadah, apa yang utama dan mana yang lebih utama, mana yang sah dan mana yang batal, serta mana yang fadilah dan mana yang afdal. Sebab ibadah tanpa ilmu itu mirip-mirip seperti orang yang membangun rumah tetapi tidak mempunyai panduan, enggak ada rap, enggak ada rancangan. Kupikir-pikir juga niatnya untuk menghemat biaya supaya lebih cepat selesai. Pada kenyataannya lebih banyak habis biaya karena terpaksa bongkar pasang dari ketentuan yang sudah ada. Maka demikian pula orang yang beramal tanpa ilmu dibandingkan orang yang beramal dengan ilmu. Bukan tidak ada ilmu sama sekali. Dia punya ilmu tentang salat, dia punya ilmu tentang puasa, tetapi tidak diperkaya wawasan tentang fadilah-fadilah tertentu terkait dengan aulawiyat, skala prioritas. Di anomali yang kita perhatikan selama ini di dalam ibadah, bila kita persempit ke ruang bulan Ramadan, maka betapa banyak orang yang bersukacita dengan sesuatu yang tidak perlu. Kabeh bulan Ramadan keluar pernyataan, ilun alhamdulillah bahagia cacat selama Ramadannya hantam tinggal tarawih mati malam. Nanti ada lagi yang bersukacita, ilun alhamdulillah anti malam mutaboh rakaat anak tinggal tarawih. Bagus. Lalu saat ditanya, apa yang nak tinggal? Yang kayak melewat subuh. Jadi tarawih dijaga tapi subuh lewat. Ini aulawiyat yang tidak terjaga. Maka kita ingin masuk ke dalam bulan Ramadan ala basirah, dengan pemahaman yang jelas mana yang menjadi prioritas. Tapi sebelum masuk ke sana pada kajian-kajian yang akan datang, kita selesaikan dulu ketentuan tentang azan. Dulu masih fadilah-fadilah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam syarat untuk menjadi seorang muazzin. Barang dasar aja azan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syartul muazzini
al-Islam. Syarat orang yang kumandangkan azan yang pertama adalah Islam. Fala yasihhu adzanul kafir, maka tidak sah kumandang azan dari seorang kafir, li'annahu laisa min ahli sholati, karena orang kafir tidak sah salatnya. Fala yakunu da'iyan ilaiha, maka tidak patut mengajak orang untuk mengerjakannya. Falau adzana hukima bi islamihi in lam yakun isawiyan wa hum ta'ifatun minal yahudi yunsabuna ila Abi Isa Ishaq bin Yaqub al-Asfahani al-Yahudi kana fi khilafatil Mansur ya'taqidu anna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam mab'utsun ila al-arabi khassah. Maka kalau dikumandangkan azan oleh seorang kafir, tiba-tiba ada orang kafir kumandangkan azan, hukima bi islamihi, maka orang kafir tersebut dihukum sebagai seorang muslim. Apabila ada seorang kafir kumandangkan azan, bukan azannya sah, tetapi kekafirannya itu musnah, dia menjadi seorang muslim. Kenapa? Karena syarat masuk Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sedangkan di dalam kalimat azan terdapat kalimat syahadat dan diulang-ulang 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah dikumandangkan oleh seorang kafir. Dum kepegah dengan suara biasa saja di tengah kerumunan orang Islam, mengubah statusnya dari kafir menjadi muslim, apalagi dikumandangkan dengan suara lantang, maka dihukumkan Islamnya selama dia tidak dalam golongan Isawiyan, tidak masuk kategori Isawiyan. Siapa itu Isawiyan? Mereka adalah satu golongan Yahudi menisbahkan diri kepada seorang pemimpin yang bernama Abu Isa Ishaq bin Yaqub al-Asfahani al-Yahudi. Dia hidup di zaman kekhalifahan Al-Mansur, dinasti Bani Umayyah, dengan keyakinan yang dia anut bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah untuk orang Arab saja. Dan pendapatnya ini diikuti oleh banyak orang Yahudi. Kesesatannya ini diikuti oleh banyak orang Yahudi. Dan dia mempunyai sebuah kitab yang menyatakan bahwa haram hukumnya mengkonsumsi hewan-hewan kurban. Berbeda dengan umumnya orang-orang Yahudi. Wal murtaddu fi asna'il adhani al-asah yubna in 'ada ilal Islam wa qasrul faslu duna tulihi wa qasrul fasli duna tulihi. Sedangkan orang murtad bila dia mengumandangkan azan divonis sebagai seorang yang kembali kepada Islam. Murtad adalah seorang muslim yang keluar dari keyakinan Islam menjadi kafir, lalu orang murtad ini kumandangkan azan, ada ilal Islam, kembali ia ke dalam agama Islam. Maka kalau begitu, syarat yang pertama seorang muazzin statusnya beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz, beda dengan salat. Syarat untuk wajib salat adalah baligh, tetapi untuk sah salat sudah dimulai sejak dari usia tamyiz, mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Kita sudah jelaskan pada kajian-kajian sebelumnya. Secara harfiah arti mumayyiz adalah orang yang mampu membedakan. Dalam definisi syariat adalah seorang yang sudah mempunyai kesanggupan untuk memahami mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, dengan kriteria beberapa hal.
adakala diukur dari perkembangan fisik. Apa perkembangan fisiknya? Untuk orang laki-laki sudah mulai tumbuh bulu-bulu wajah, timoh mite, timoh janggut, tumbuh jakun, bakhuldi bahwa tumbuh jakun. Kemudian berubah suaranya dari suara anak kecil menjadi suara dewasa, bariton, bass dan lain sebagainya. Untuk orang perempuan ditandai dengan perubahan fisik, mulai membentuk organ-organ kewanitaan. Misalnya membentuk pinggul, mohon maaf, mulai membentuk payudara. Kemudian bila tidak ada perubahan fisik, maka ditandai dengan berfungsinya organ reproduksi. Pada orang perempuan ditandai dengan adanya menstruasi, dan pada orang laki-laki ditandai dengan mengalami ejakulasi atau disebut dengan mimpi basah. Ternyata tidak juga terjadi, hanya perubahan fisik, tidak terjadi berfungsinya organ reproduksi. Kalau begitu kembali kepada usia. Itu pada balik. Pada usia balik ditandai dengan sampai usia 15 tahun ada perubahan, tidak ada perubahan, dia sudah menjadi balik. Sedangkan mumayyiz usianya itu dibatasi pada usia 7 tahun qamariyah, dan kemampuan fisiknya ditandai dengan kemampuan makan dan minum sendiri serta cebok sendiri. Kajet ra'i kerau ra'e kerau, itu dianggap sudah mumayyiz. Usianya merujuk kepada hadis Nabi yang sahih, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in. Suruh anak-anak kalian tunaikan salat, mengerjakan salat. Kapan? Wa hum abna'u sab'in, ketika mereka sudah berusia 7 tahun. Maka bagi kita yang sudah berkeluarga, Allah karuniai anggota keluarga, ada anak, baik laki-laki atau perempuan, di usia anak tersebut 7 tahun, ayahnya terutama ibunya wajib menyuruh anak tersebut mengerjakan salat berikut dengan syarat dan rukunnya. Menutup aurat, bersuci, menghadap kiblat, itu di usia 7 tahun. Bukan anaknya wajib salat, tetapi orang tuanya wajib menyuruh. Setelah disuruh anak itu tidak salat, orang tuanya sudah menjalankan kewajiban dan anaknya tidak berdosa karena belum taklif, belum sampai usia mukallaf, belum balik. Maka anak yang mumayyiz itu sudah sah mengumandangkan azan usia 7 tahun ke atas. Di bawah 7 tahun tidak sah azan. Kalau tidak sah azan, maka azan itu dianggap belum terjadi.